Wah, ini sepertinya lagi di kantor ya, Pak ya. Betul, betul. Ini lagi di kantor, lagi di ruangan meeting ini. Kebetulan baru menyelesaikan satu meeting, jadi langsung pindah. Kalau boleh tahu kantor pusatnya di mana sih, Pak? TRJ, Balikpapan. jangan-jangan dekat lagi. Saya di Oh, di Balikpapan. Balikpapan. Oke. Jadi Saya di onsite ya, Pak ya. Balikpapan, kantor pusat. Ya, kantor pusat di Balikpapan. Jaraknya 5 menit dari jalan tol. Kalau mau masuk ke wilayah IKN itu kantor kami ke wilayah IKN kurang lebih 2,5 jam. Oke, jadi dekat nih dengan ibu kota negara yang baru ya, Pak ya. Nah, ini tampaknya Lumayan, juga lumayan. akan kecipratan ini, Pak. Proyek-proyek ya dari IKN. Betul nggak, Pak? Sedang diusahakan. Beberapa kali kami sempat koordinasi dengan beberapa pihak sehingga kami bisa menyediakan kendaraan untuk proyek-proyek IKN atau proyek-proyek vital lainnya seperti proyeknya Pertamina, RDMP. Nah, kami berusaha untuk masuk ke sana. Pak, bisa dijelaskan nggak sih TRJA ini secara sektor, secara industri, ini positioningnya ada di mana sih Pak gitu ya? Kalau secara sektor setara industri, kami berada di target pasar kami berada di industri mining. Kami bermainnya di pertambangan. Dulunya kami bermain di pertambangan batubara. Kami menyediakan kendaraan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan batubara. Kemudian beberapa tahun yang lampau, tahun 2015 tepatnya, kami memindahkan sasaran kami tidak hanya perusahaan pertambangan batubara, tapi juga perusahaan pertambangan mineral seperti emas, kemudian tembaga. Nah, itu yang Nikel. membuat kami betul nikel juga. Kami masuk ke nikel dari sejak tahun 2017. Jadi kami menyewakan kendaraan ke perusahaan pertambangan nikel dari sejak tahun 2017. Jauh sebelum ada hingar-bingarnya nikel sekarang. Dan itu sebabnya kami bisa berada di luar pulau, di luar Kalimantan. Karena kalau ke Kalimantan kan kebanyakan batu bara. Kalau di luar Kalimantan itu hampir semuanya perusahaan pertambangan mineral. Kayak di Sulawesi itu kebanyakan nikel, kemudian kalau di uh, agak ke bawah Nusa Tenggara Barat kami menyediakan ke perusahaan pertambangan emas. Kemudian kalau di Maluku kami menyediakan ke nikel juga. Nah, itu rata-rata tipe pangsa pasar kami. Ya, kalau di Nusa Tenggara Barat mungkin ada Newmont dan Aman Mineral ya kalau nggak salah ya Pak ya. Kemudian tadi Betul. saya dengar juga Pak di Halmahera Timur ya, Haltim ya. Itu kan TRJ dapat kontak tuh sama Antam ya. Itu kira-kira eh, dampaknya ke perusahaan lumayan nggak sih Pak? Ya, kalau bicara kontrak, kami memang selalu mendapatkan kontrak-kontrak baru, kemudian dampaknya beberapa bulan terakhir, kalau bicara kontrak, memang kontrak yang lagi booming saat ini adalah kontrak yang berkaitan dengan batu bara. Kemudian kontrak yang berkaitan dengan emas itu juga lagi booming beberapa bulan terakhir. Itu sebabnya kami kalau dilihat di pemberitaan terjadi peningkatan dalam kontrak-kontrak baru. Nah, saya harus menyampaikan bahwa portofolio kami berusaha untuk dipasarkan di pertambangan mineral. Artinya kami berusaha untuk mengembangkan portofolio di pertambangan di luar batu bara. Tapi ternyata beberapa bulan terakhir karena harga batu bara cukup meningkat seperti diketahui oleh semua pihak, akibatnya portofolio kami yang biasanya 85% batu bara, kemudian 15%-nya non batu bara berubah menjadi 89% batu bara dan 11% non batu bara. Jadi pertambahan dari eh, bukan pertambahan, peningkatan harga batu bara itu yang mengakibatkan terjadinya peningkatan dalam kontrak dalam beberapa bulan terakhir. Tapi di luar itu emas juga lagi karena harga emas cukup tinggi dibandingkan komoditas yang lain, itu juga mengakibatkan kami dalam tanda kutip kecipratan kontrak pada beberapa pertambangan emas Hmm. seperti tadi disebutkan di daerah Nusa Tenggara Barat di
daerah dekat Sumbawa. Nah, kami juga mendapatkan kontrak di sana. Sepertinya imbas dari komoditi booming ini berpengaruh positif ya Pak ke TRJA gitu ya. Tadi ada info dari Bapak bahwa emas juga pertambangannya ini mulai ramai gitu ya teman-teman ya. Dari sini kita bisa dapat apa side info nih. Kalau emiten emas juga tampaknya juga mereka menggeliat juga gitu ya teman-teman ya. Ini kita tadi informasi dari Pak Alex gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya Pak ya, memang kan pertambangan sedang ramai gitu ya, dari mulai batu bara gitu ya, kemudian ada mineral gitu. Eh, Apakah TRJ itu ada selain di bidang untuk rental mobil ini menyasar ke ini Pak, ke sektor-sektor lainnya, misalnya logistik dan lain-lain gitu Pak, ada nggak Pak? Ya, Pak Yasid, kalau bicara logistik, belum saat ini. Kami memang beberapa bulan yang lalu membentuk anak perusahaan, 2 anak perusahaan yang kami bentuk, tapi belum menyentuh sektor logistik. Yang anak perusahaan kami bentuk, yang satunya berkaitan dengan IT, satunya lagi Oke. berkaitan dengan outsourcing. Jadi itu merupakan perkembangan terbaru yang kami lakukan dalam beberapa bulan terakhir, tapi kalau menyentuh sektor logistik belum. Nah, untuk anak perusahaan yang berkaitan dengan IT itu kami kebetulan eh, mendapatkan bukan gelar ya, kami mendapatkan kesempatan untuk menjadi reseller salah satu produk radio yang cukup terkenal di dunia, dan itu memungkinkan kami untuk meningkatkan nama perusahaan. Jadi Transkon dengan grupnya tidak lagi diasosiasikan hanya sekadar transportasi, tapi juga dengan bidang-bidang lain. Nah, itu harapan kami ke depannya, langkah perusahaan ke depannya ini yang akan diterima oleh pelaku-pelaku pasar. Jadi, ketika Transkon bergerak ke arah konglomerasi, pelaku pasar akan melihat bahwa perusahaan memang sudah membuktikan janjinya untuk, satu, meningkatkan pendapatan, kedua, mempertahankan ekspansi pasarnya, tidak hanya dari bisnis utama tapi juga dari anak-anak perusahaannya. Tapi kembali ke pertanyaannya Pak Yasi tadi, kami belum menyentuh sektor logistik, mungkin ke depannya. Mungkin ke depannya bisa ke arah sana Pak dan semakin berkembang ya. Saya lihat cukup menarik tadi janji dari perusahaan TNJA ini ya bahwa perusahaan akan terus berkembang dan juga meningkatkan pendapatan ya. Dan juga saya melihat bahwa ekspansi yang dilakukan TNJA ini related ya dengan bisnisnya. Biasanya kan di site itu kan membutuhkan radio atau HT gitu ya. Kemudian Betul. dan itu ya jadi ini masih relatif sebenarnya teman-teman ya. Dan kemudian tadi satu lagi Pak, usaha untuk outsourcing ya. Nah, outsourcing ini juga pastinya juga masih relatif kok sebetulnya gitu ya. Nggak hanya vehicle-nya aja, tetapi untuk SDM misalnya untuk level bawah mungkin nanti ada teknisi juga, itu bisa juga ya TRJ. Jadi ini masih relatif dan perusahaan ini saya lihat cukup growing gitu ya teman-teman ya. Oke Pak, kita mau tanya Pak, secara keseluruhan kinerja TRJA tahun lalu Pak 2021 serta awal 2022 ini seperti apa ya Pak? Saya lihat tadi sih memang kuartal 1 ada peningkatan pendapatan sekitar 25% atau lebih gitu ya, cukup bagus. Dan kalau boleh tahu juga untuk capex-nya nih Pak nih, tahun ini digunakan untuk apa aja? Bisa dijelaskan Pak Alex? Ya, kalau dari sisi capex, kami tetap mempertahankan dari sisi PT Transkon Jaya Tbk, tetap mempertahankan core bisnis atau bisnis utama, bisnis intinya yaitu persewaan kendaraan atau transportasi. Jadi capex yang kami buat itu digunakan untuk pengadaan kendaraan. Dan kami sudah memiliki backing dari beberapa kreditur, dan satu kreditur yaitu Depostar Finance yang terus mendukung PT Transkon Jaya Tbk. Dan sejauh ini kami di semester pertama sudah kurang lebih mengadakan 400 unit kendaraan.
Nah, dengan 400 unit kendaraan itu dari sejak awal tahun, kami melihat bahwa Transcon memiliki kemampuan untuk membeli 1.000 unit. Maaf. Dari 1.000 unit ini kami menganggarkan capex kurang lebih sekitar 300 sampai 500 miliar karena kalau hanya double cabin itu sudah makanan sehari-hari Pak Yasid. Tapi kami berharap lebih. Tadi kan Pak Yasid sempat menyinggung logistik. Kami mungkin tidak masuk ke area sana secara langsung, tapi kendaraannya sudah menyerupai kendaraan logistik. Jadi dari capex yang kami persiapkan senilai 500 miliar itu, ada beberapa ratus miliar kami persiapkan untuk pembelian bus dengan truk. Walaupun kami belum menyasar area logistik, tapi bus dengan truk itu adalah kendaraan-kendaraan yang digunakan di logistik. Dan Betul. itu capex-nya lebih besar dibandingkan kendaraan-kendaraan double cabin pada umumnya. Jadi total capex kami seperti tadi saya ungkapkan 500 miliar untuk tahun 2022 ini, dan kalau mengomentari kinerja kami dibandingkan tahun 2021 memang ada peningkatan. Kalau sebelumnya kami di tahun 2021 menghasilkan kurang lebih 30 sampai 40 unit baru per bulannya kami sediakan kepada customer-customer kami. Di tahun ini kami mentargetkan 80 unit baru kami sediakan kepada customer kami. Nah, kalau itu dikalikan dengan 12 berarti kurang lebih ada 960 kendaraan yang kami sediakan ke customer kami, atau gampangannya 1.000 unit kendaraan yang kan kami sediakan ke customer kami. Nah, untuk itu capex-nya sudah kami persiapkan jauh-jauh hari. Kami juga sudah mempersiapkan langkah-langkah strategis seperti kami membuka kantor perwakilan di Makassar di awal tahun, dan rencananya di semester kedua nanti kami juga akan mempersiapkan langkah strategis untuk wilayah Indonesia Barat. Kalau Makassar kita bicara Indonesia Timur, kalau di Indonesia Barat ini kami akan memfokuskan di wilayah Jakarta sebagai sentral distribusinya, sebagai kantor perwakilannya. Kami mengharapkan itu sudah mulai dilaksanakan, mulai dibuka itu mungkin di kuartal ketiga nanti. Yang pasti langkah-langkah strategis saat ini sudah dipersiapkan perusahaan, sudah beberapa bulan ini perusahaan mempersiapkan langkah strategis ke arah sana, dan harapannya semester kedua di kuartal ketiga 2022 ini sudah ada realisasinya. Kurang lebih seperti itu, Pak Yasid. Menarik sekali ya Pak ya. Kalau saya lihat sih dari sisi unitnya, dari sisi vehicle-nya ini kan bertambah terus gitu ya. Sehingga dari sisi pendapatan ya nantinya akan terus bertambah gitu, sehingga saya melihat ada potensi ke depannya kinerja keuangannya akan bagus gitu ya, karena jumlah unit vehicle-nya juga bertambah Pak, dan memang di semester 1 sudah 400 ya Pak ya, dan tahun ini 1.000 unit gitu. Ini semakin meningkat dibandingkan tahun lalu, artinya secara bisnis ini juga ada peningkatan gitu. Nah Pak, sekarang kan suku bunga lagi naik nih Pak ya. Sepertinya BI besok keputusannya ini akan menaikkan suku bunga gitu ya. Nah, ini kira-kira TRJA ini menyiasatinya seperti apa ya Pak? Nah, itu apa, juga kalau istilah saya, generasi saya bilang H2DC, H2C, harap-harap cemas. Jadi kami memiliki suku bunga yang dikunci selama 3 tahun, dan suku bunga kami seperti yang disampaikan dalam laporan keuangan adalah 4,5% flat selama 1 tahun, atau PA istilahnya 4,5% flat PA, atau kurang lebih sekitar 8,5% efektif. Kami mengharapkan itu akan bertahan sampai dengan akhir tahun ini. Tapi kami sedang menegosiasikan, karena kebetulan Pak Yasid menyinggung itu, suku bunga itu akan berakhir masa berlakunya di akhir bulan Juni ini. Nah, itu sebabnya di awal bulan Juni kemarin saya sudah sempat bicara dengan kreditur saya, dan mereka sedang mempertimbangkan rencananya di akhir bulan Juni nanti setelah RUPS
kami akan berangkat lagi ke Jakarta untuk bersuku bunga ini. Karena ya seperti Pak Yasir ketahui, kalau dilihat dari laporan keuangan, kami sangat berat dengan utang leasing. Utang leasing merupakan penyokong dari aktivitas usaha kami. 80% dari kurang lebih 75-80% dari nilai aset kami disokong oleh leasing, oleh utang. Dan suku bunga merupakan hal yang selalu kami pantau, kami monitor, jadi kami sangat sensitif sekali terhadap risiko suku bunga. Itu sebabnya suku bunga kami jaga, kami punya tim sendiri yang menjaga suku bunga, dan seharusnya suku bunga yang kami peroleh di awal tahun 8,5% efektif PA itu akan dipertahankan sampai dengan akhir tahun nanti. Tetapi memang bulan Juni ini harus dilakukan negosiasi kembali. Tapi kami tidak melihat pengaruh dari perubahan suku bunga di suku bunga acuan dari Bank Indonesia terhadap suku bunga yang kami miliki, karena kami sudah negosiasikan jauh-jauh hari sebagai bentuk hedging atau sebagai bentuk lindung nilai kami terhadap utang-utang suku bunga, terhadap utang kami ke depan. Tetapi untuk utang yang sedang berjalan itu sudah dengan suku bunga 4,5% per tahun untuk jangka waktu kontrak 3 tahun. Jadi untuk itu kami tidak terlalu khawatir untuk kontrak yang sedang berjalan. Untuk yang ke depan itu nanti akan kami negosiasikan, tapi kami tidak terlalu khawatir karena dari sejak awal kami melihat bahwa dari kreditur juga sepakat untuk mempertahankan suku bunga. Transkon merupakan customer atau debitur yang cukup rajin dalam pembayaran utangnya, teratur, dan selalu disiplin melakukan pembayaran utang. Kurang lebih seperti itu, ya. Pak Yasid. Ya, Pak Alex ya. Memang ada yang fix 3 tahun gitu ya. Semoga setelah 3 tahun nih suku bunga kembali lagi nih Pak, menjadi rendah lagi, kondisi perekonomian juga lebih baik. Tapi saya melihatnya seperti ini Pak, justru ini sebetulnya masih positif ya dari sisi kinerja, karena memang Transkon ini kan berkembang terus gitu ya. Meskipun ada kenaikan suku bunga, tetapi kalau sewa mobilnya itu bertambah banyak, bisnisnya juga semakin bertambah besar. Tampaknya ini juga akan dari sisi pendapatan tentunya masih bisa naik seperti itu ya Pak. Nah Pak, kalau ini kan sewa kan pasti ke Depo Star Finance tadi itu kan dalam bentuk rupiah. Kalau penyewaan tuh ada bentuk dolar nggak sih Pak ke klien-klien seperti itu? Ya, halo Pak, halo. Gimana? Bisa diulang Pak Yasid? Jelas Pak. Ya, putus-putus, maaf putus-putus. Ya, ini sudah kembali normal Pak. Untuk ketika leasing kendaraan kan bentuknya rupiah Pak. Kalau ke klien tuh ada yang menyewakannya dalam dolar nggak sih Pak? Oh, oke. Kami sebelum tahun 2015 itu semuanya dalam bentuk dolar, Pak Yasid. Sebelum tahun 2015. Tetapi setelah 2015, karena ada peraturan dari Bank Indonesia mengenai perubahan mata uang yang ditagihkan kepada customer, akhirnya kami ubah ke dalam rupiah. Dan mungkin informasi saja, ketika kami masih perusahaan tertutup, kami menggunakan mata uang dolar dalam pembukuan kami. Tapi setelah 2015 kami mengubah mata uang pembukuan kami ke rupiah sampai dengan hari ini. Lagi-lagi karena tagihan ke customer sudah dalam bentuk rupiah, kami tidak memiliki alasan untuk mempertahankan pembukuan dalam bentuk dolar lagi. Jadi semuanya sudah kami ubah dalam bentuk rupiah. Jadi menjawab pertanyaannya Pak Yasid, saat ini kami tidak ada tagihan dalam bentuk dolar Pak Yasid, semuanya dalam bentuk rupiah. Peminjaman kami juga dalam bentuk rupiah. Jadi sudah tidak ada lagi dolar, kecuali ada import yang kami lakukan. Ada beberapa aksesoris berkaitan dengan kendaraan kami import, dan itu menyebabkan kami harus bayar tagihan dalam bentuk dolar. Tapi di luar itu semuanya dalam bentuk rupiah.